MAP, Mitra Adi Perkasa, harga sahamnya turun banyak banget. Dari 2000 sekarang udah 1200. Apakah penurunan harga saham ini bisa dikatakan peluang atau tidak? Jadi MAPI ini adalah perusahaan yang bergerak di toko retail. Jadi mereka punya toko retail yang ada di mall-mall. Omsetnya naik banyak, tapi net profitnya nggak gitu naik banyak. Apakah ini yang membuat market jadi pada punish? Kalau dari sisi bisnis retail, itu sebenarnya mood jauh lebih kuat MAPI. Kenapa? Nah dari segi yang corporate action mau diakuisisi, nah ini ada hal menarik kok. Menurut gue, challenge utama di bisnis retail zaman sekarang adalah persaingan bebas. Penasaran? Gimana rasanya jadi member Ting tanpa perlu komitmen selama 1 tahun? Lewat Ting, 30-day investment program, kalian bisa merasakannya dengan budget yang jauh lebih terjangkau. Selama 30 hari, kalian akan dibimbing step by step secara online melalui kurikulum kami yang mencakup ratusan jam modul pembelajaran yang sudah kami rancang, mulai dari mengetahui apa itu saham, cara mempelajari bisnis, mengerti laporan keuangan, sampai bisa memvaluasi suatu perusahaan. Kalian juga bakal dapetin akses ke beberapa investment research kita, di mana untuk membuat satu research ini membutuhkan waktu 1-2 bulan. Tapi bayangin, dengan kalian nonton 4-5 jam, itu udah bisa membantu teman-teman untuk memperluas circle of competence kalian di sektor baru. Gak cuma itu, kalian juga bakal dapetin akses ke top 3 monthly investing ideas kita di bulan Oktober 2025. Disclaimer, ini bukan rekomendasi jual ataupun beli saham, melainkan beberapa referensi ide investasi yang menurut kami worth untuk dianalisa lebih dalam. Terlebih lagi, kalian bisa memilih 1 dari 5 KBSI atau Kamus Besar Saham Indonesia untuk memperluas arsip investasi kalian. Dan yang gak kalah seru, kalian bakal bisa berdiskusi langsung di eksklusif grup kami, di mana setiap harinya akan ada update dari analis mengenai company ataupun industri-industri yang menarik untuk dianalisa. Dan sebagai bonus, kalian juga bakal dapetin akses ke Ting Workshop di bulan November 2025. Jadi bayangin, gak cuma belajar secara online, kalian bakal dibimbing langsung untuk praktek bedah saham ataupun bedah sektor yang menarik di bulan November 2025 nanti. Yuk, join Ting 30-day investment program dan mulai perjalanan investasi kalian. Let's think, then we earn together. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, di video kali ini kita ingin bahas saham MAPI atau MAPI ya. MAP, Mitra Adi Perkasa, harga sahamnya turun banyak banget. Dari 2000 sekarang udah 1200. Sebagai investor, kalau ngelihat harga saham turun banyak, apalagi bisnisnya ini bisnis yang dalam tanda kutip bagus nih. Ya, kita lihat, kita tahu produknya. Ini antena nyala, Not. Iya. Apakah ini bisa jadi peluang atau enggak? Teman-teman pasti nonton videonya sampai habis kalau mau tahu apakah penurunan harga saham ini bisa dikatakan peluang atau tidak. Yeah. Oke, mungkin boleh ceritain sedikit konteks dulu nggak, Not? MAPI ini bisnis apa, bergerak di bidang apa buat teman-teman yang belum pernah ngecek MAPI. Oke, tadi kayak lu bilang ya kok, terus sempat ingetin juga di bootcamp kan, kalau harga saham turun banyak, kita harus buru-buru cek. Itu yang gue udah terapin sekarang gitu. Nah sekarang gue ketemu MAPI, kita lihat 1 tahun terakhir ini harga saham turun 30%. Padahal secara kinerja sebenarnya labanya masih oke sebenarnya. Untuk kasih konteks dulu, ya gue mau coba jelasin perusahaan MAPI ini perusahaan apa. Jadi MAPI ini adalah perusahaan yang bergerak di toko retail. Jadi mereka punya toko retail yang ada di mall-mall. Ya brandnya banyak. Ada brand-brand fashion seperti Zara, ya ada brand-brand toko sepatu seperti Foot Locker, Adidas segala macam, dan juga ada toko retail F&B, ya Starbucks segala macam juga. Jadi intinya mereka itu bergerak di toko retail yang ada di mall-mall, ya yang brandnya juga terkenal sekali gitu. Jadi ya mereka ini perusahaan toko retail yang ternama lah, intinya seperti itu. Oke. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi revenue dulu ya bisnis consumer, bisnis retail, pasti tolak ukur pertama adalah kan revenue. Kalau bisa revenue jangan sampai turun. Dan di MAPI sendiri, ya, itu sebenarnya revenue nggak turun. Nggak turun. Ya. Omset tahun lalu mungkin sekitar 39 T ya. Betul, 37, 39. Dan itu naik jadi 39 T. 2-3 tahun sebelumnya itu bahkan masih kepala 3 kecil, bahkan 20-an T. Betul. Jadi dari sisi top line itu sebenarnya growing. Ya. Ya, growing mungkin almost always double digit. Mungkin 1 tahun terakhir yang nggak sampai double digit ya, mungkin 7-8%. Tapi dari sisi net profit ya mungkin orang-orang pada lihat net profit itu kesannya bertumbuhnya nggak sebanyak itu. Betul. Ya, mungkin 2 tahun lalu kurang lebih 1,6 T, 1,7 T, sekarang 1,8, 1,9 T. Ya. Jadi kesannya nggak naik banyak lah. Nggak naik banyak, padahal omsetnya tuh udah naik banyak. Nah, what's happening, Not? Kok omsetnya naik banyak, tapi net profitnya nggak gitu naik banyak? Apakah ini yang membuat market jadi pada punish? Wah, ini kayaknya MAPI udah gak growing nih, makanya dibuangin dan sekarang ya harga sama jadi turun banyak. Oke, jadi kita lihat ya selama mungkin 2 tahun terakhir itu labanya MAPI ini sedikit stagnan. Ya kira-kira kenapa? Kalau kita coba cari tahu ya struktur
perusahaannya MAPI. MAPI ini kan punya anak usaha namanya MAPB yang mereka bergerak di toko retail F&B teman-teman. Nah jadi kalau kita lihat ternyata dalam 2 tahun terakhir ini labanya stagnan gara-gara si MAPB-nya ini yang bergerak di F&B lagi rugi kok. Oke. Jadi 2023 kalau gua nggak salah ingat labanya tuh mungkin 150 M. Tapi di tahun 2024 jadi minus 100 M. Oke. Makanya kesannya MAPI ini labanya stagnan gitu. Jadi karena si bisnis F&B-nya lagi rugi. Salah satunya karena F&B-nya rugi, jadi pas dicatat secara konsolidasi ketarik turun gitu. Betul gitu. Jadi ya intinya sebenarnya kalau kita ngeliat MAPI dan MAPA-nya ya, jadi yang fashion dan toko sepatunya itu masih bagus sebenarnya, masih growing. Tapi karena bisnis F&B-nya lagi jelek, lagi rugi, makanya kesannya jadi stagnan gitu. Oke. Tapi dari ketiga lini bisnis tersebut ya, baik dari fashion, footwear, dan katakanlah F&B, yang paling dominan sebenarnya di mana, Not? Yang paling dominan sebenarnya dari segi yang fashion dan footwear. Oke, berarti sebenarnya meskipun yang F&B-nya rugi, tapi dari sisi komposisi itu sebenarnya bukan yang paling besar. Betul, kecil sekali kok. Kecil sekali ya. Nah, tadi kan teman-teman dapat gambaran, mungkin laba bersih dari sini minus 100-an miliar ya. Sedangkan laba dari MAPI sendiri aja 1,8 1,9 triliun. Berarti kan kurang lebih 5% lah their net profit itu turun karena ini. Tapi kalau misalnya let's say dia kembali profit not plus 100 miliar, berarti kan artinya dari yang labanya 1,9 triliun naik jadi 2 triliun. Sebenarnya nggak gede-gede amat, ya kan? Jadi kunci utamanya sebenarnya ada di bisnis fashion dan juga footwearnya, ya kan? Dan di mana kalau dari sisi fashion dan footwearnya juga, itu jumlah gerai MAPI-nya gimana? Dia growing nggak dari tahun ke tahun? Kalau jumlah gerai yang fashion dan footwear masih growing kok. Masih growing, masih bagus. Kita lihat ya selama mungkin 2 tahun terakhir ya, dari toko mungkin cuman 3.000-an kecil di awal tahun, mungkin tahun lalu kali ya. Terus sekarang jadi 3.700, yaitu mostly karena dari segi yang fashion dan dari segi yang footwearnya. Dan kalau misalnya kita ngomongin ke depannya gimana, menurut gua MAPI ini punya langkah yang cukup bagus, di mana mereka udah mulai akuisisi luxury brand. Jadi mungkin kalau nggak salah tahun ini ya, mereka udah masuk ke brand-brand luxury seperti contohnya Christian Louboutin. Itu toko yang sepatu yang agak runcing-runcing gitu loh, yang tajam-tajam. Nah itu mereka udah mulai masuk ke luxury brand. Jadi gua rasa ini masih cukup oke MAPI itu. Oke, dan sedikit konteks juga buat teman-teman, ketika kita berbicara mengenai bisnis retail, kita ngomongin bisnis fashion deh. Sebenarnya di Indonesia yang besar kan cuman MAPI satu-satunya yang besar. Mungkin kedua ada kompetitor baru Eral sebenarnya kan. Tapi by size itu jauh banget. Betul. Dan kita sempat di video yang Era Jaya kalau nggak salah, kita sempat bahas juga mengenai Eral. Kalau dari sisi bisnis retail itu sebenarnya mood jauh lebih kuat MAPI. Kenapa? Karena mereka itu udah lebih established. Brandnya juga lebih besar. Mereka mau masukin brand-brand bagus, brand-brandnya juga kerjasama, pasti maunya sama MAPI dulu. Iya, ada trustnya. Ada trustnya. Dan ini kan yang membuat, kalau teman-teman perhatiin ya, brand-brand yang bagus pasti masuk ke under MAPI dulu. Mungkin yang sisa-sisa di tier 2, tier 3-nya baru masuk ke Eral. Dan ini juga makanya kayak lu bilang, makanya kalau ketika ada brand baru, MAPI juga gencer, aktif nyari brand baru, ya kan. Sepatu running juga si MAPI kan yang masukin, yang rame Hoka itu kan juga si MAPI. On ada gak kita? On juga kalau misalkan kita beli lewat Foot Locker ya ada On juga kok. Ya itu masuknya melalui under MAPI juga sebenarnya kan. Nah itulah yang membuat kenapa di bisnis retail ini ya size does matter, trust does matter, dan karena mereka memiliki size yang begitu besar, competitive advantage yang begitu besar, prospek ke depannya kalau kita ngomongin bisnis retail in general, ya MAPI itu yang I will say still bukan one of the best, bahkan the best Indonesia retail di segmen fashion gitu ya. Nah mungkin sedikit concern nih teman-teman mungkin yang kalau di rumah sering belanja online gitu. Dampak dari perdagangan bebas, belanja online, itu sebenarnya ada ngaruh nggak sih Not ke kinerja MAPI gitu loh? Oke, kalau gue ngeliat ketika gue ngeliat perusahaan retail kok ada 2 kuncinya supaya bisa grow. Pertama dari segi akuisisi brand. Mereka mau masukin brand apa lagi nih, ya kan? Yang kedua dari segi penambahan toko. Jadi kita perlu pantau ke depannya tokonya nambah berapa. Dan kalau bisa ada bonus, mereka tutup toko-toko yang kurang perform gitu. Nah kalau kita ngomongin soal apakah ada kompetisi dari yang online, gua rasa gua kan cukup sering ke mall ya kok ya. Dan gua ngeliat mall itu selalu rame gitu loh, rame banget. Bahkan Sabtu Minggu waktu itu gua ke Kokas itu rame banget. Dan di situ banyak brand-brandnya MAPI gitu loh. Jadi gua rasa orang tuh masih suka ke mall dan orang pasti akan mengunjungi toko-tokonya MAPI gitu. Jadi gua rasa belum akan shifting ke sana juga gitu. Karena mungkin dari terpengaruh ini juga loh, terpengaruh dari segmen market yang dia jual, bukan barang
bukan barang dalam tanda kutip, bukan barang komoditas murahan, bukan Betul. kaos polos deh intinya deh, Menengah ke atas menengah ke lah. atas. Iya. Ya kan, orang sepatu yang dijual bukan sepatu sehari-hari dengan harga 100.000 gitu loh, tapi memang dia jual brandnya, kenyamanannya, katakanlah sepatu running, dan itu kan yang sebenarnya lebih ada mode-nya di situ dibandingkan mayoritas kalau orang belanja online itu kan masih lebih Incer yang murah lah ya. komoditas lah. Mm. Jarang sekali orang belanja online untuk beli brand. Ya kalau dia beli brand ujung-ujungnya juga ntar belinya di toko MAPI juga, Betul, ya kan, betul. secara nggak langsung. Oke, dan belakangan ini yang lagi rame, Not, ada berita mengenai MAPI ada corporate action, diakuisisi segala macem. Bahkan ada yang rumor bilang dia mau ngambil license Ace Hardware lagi. Iya. Ya kan, itu lagi ada rumornya. Gimana, Not? Ini ngaruh nggak sih sebenarnya ke kinerja dari MAPI itu sendiri? Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal yang Ace Hardware ya kalau misalkan mereka beneran mau buka toko Ace Hardware di Indonesia, ya kemungkinan akan ngaruh kok. Tergantung kita lihat apakah nanti bisa perform, apakah mereka bisa kompetisi dengan yang di online, apakah mereka bisa kompetisi juga dengan ASKO segala macam. Jadi kita perlu pantau ke depannya kira-kira kalau misalkan mereka buka toko, apakah bisa perform dari yang si Ace Hardware ini, ya kan? Dan dari segi yang corporate action mau diakuisisi, nah ini ada hal menarik kok. Kenapa tuh? Karena kalau gue lihat ya, kan yang mau akuisisi si MAPI ini namanya Pacific Universal Investment, ya kan? Kalau gue cek ternyata Pacific Universal Investment ini, gue singkat PUI ya. PUI ini itu ternyata kantornya itu ada di Robinson Road di Singapura. Oke. Di Singapura. Nah, ternyata kantor itu di alamatnya sama dengan owner yang MAPI sekarang. Jadi sepertinya kayaknya sama nih. Sama, sepertinya cuma perubahan struktur aja dirapiin mungkin. Ujung-ujungnya mungkin owner masih sama gitu. Ini bukan yang bersifat game changer material seharusnya ya. Seharusnya, tapi ya karena kita lihat bahwa sepertinya cuma pindah struktur doang, owner tetap sama gitu. Oke, sama-sama di Singapura soalnya ya. Iya. Nah, itu jadi teman-teman. Jadi ketika ada isu-isu atau berita, ya pastiin kita sebagai investor yang bijaksana harus ngecek ini beneran ngaruh nggak, signifikan nggak, bisa berpotensi material nggak, atau jangan-jangan cuman perapian struktur. Kan ada orang mungkin, ada isu MAPI diakuisisi langsung buy ya. Ya mungkin kalau buat ngincer short term ya itu tergantung masing-masing teman-teman. Tapi kalau kita sebagai investor yang ingin investasi jangka panjang dengan long term ya, memandang suatu saham sebagai suatu bisnis, ya harus pelajarin isu ini beneran atau enggak, dan ujung-ujungnya what will happen. Nah, tadi udah bahas mengenai yang akuisisinya. Mungkin gue sedikit mau tambahin mengenai yang rumor mengenai akuisisi Ace Hardware ya. Ini kalau pandangan gue sendiri, gue cuma mikir Ace Hardware itu kan sekarang udah ganti nama ASKO. Iya. Rame nggak menurut lo? Nggak juga sih, jujur aja. Itu poin gue ya. Maksudnya kayak mungkin belum gebrakannya kurang maksimal aja menurut gue. Dibilang sepi banget juga enggak, tapi bukan yang kayak kayak masih so-so aja menurut gue. Jadi kalau kita ngomongin barangnya si Ace Hardware dan barangnya MAPI, barangnya Ace Hardware itu jauh lebih komoditas, jauh lebih price sensitive, jauh lebih kena disrupted by online business. Betul. Sekarang orang beli bohlam lampu, rak meja, segala macam, lap-lapan. Nah, itu orang, I would say bisnisnya itu lebih challenging dibandingkan dengan bisnis MAPI. Jadi my point is, kalau memang MAPI mau masuk ke lini bisnis Ace Hardware untuk nyaingin katakanlah ASKO, dulu kan gue sempat buat tingki Ace Hardware juga itu gue pelajarin, itu masih di tahun 2021 kayaknya. Sorry 22. 23 jauh juga ya. 23. Lupa deh 22 23 lah. Segituan. Dulu gue inget banget Ace Hardware itu harga saham turun banyak. Tapi pas gue udah buat tinggi ya, waktu itu discuss juga rame-rame di Ting ya. Gue inget banget, gue bilang ini memang murah nih sekarang kalau bandingin dengan kinerja masa lalu. Tapi gue ragu dengan apa? Dengan long term dari perusahaannya, bisa bersaing atau enggak. Dan long story short, pada saat itu ya pro kontra, namanya kan discussion kan. Ada orang yang bilang ini bisa comeback, ada orang yang bilang 50-50. Dan long story short ya sekarang kalau kita lihat kenyataan kinerjanya gimana, ya dibilang jelek banget enggak, tapi memang ya masih jauh dibandingkan dengan peak performance-nya sebelum pandemi COVID. Dan poin gue adalah kalau memang si MAPI ini mau masuk ke lini bisnis Ace Hardware, jujur ngomong it's very challenging menurut gue ya. Nggak segampang itu dibandingkan dengan mereka main di fashion, marketnya lebih niche, lebih nggak price sensitive, lebih nggak terdisrupted. Karena menurut gue challenge utama di bisnis retail zaman sekarang adalah persaingan bebas. Orang mau impor barang gampang, apalagi kalau barang-barang yang nggak punya brand kuat, nggak punya mood yang kuat, gampang ditiru, gampang dicari harga lebih murah. Itu gampang banget habis sama pedagang-pedagang online. Nah itu jadi I don't know ya, kita harus follow ke depannya seperti Anut bilang. Tapi kalau sekilas saja saya ngecek Ace Hardware dan MAPI malah mau nyaingin di situ, rasanya
pretty challenging lah. Kecuali mungkin mereka ada gebrakan baru, we don't know ya, pakai kreatif atau dibuat konsep, I don't know. Cuman yang pasti ke satu harus keluar capex gede. Kalau mereka memang mau beneran nyaingin. Dan kedua, barangnya ya kalau barang komoditas ujung-ujungnya pasti price war lagi, perang harga lagi. Beda dengan bisnis MAPI sekarang. Oke, kita langsung lanjut ke bagian akhir video yang teman-teman penasaran. Sekarang MAPI ini market cap 20 triliun. Labanya sekarang tahun ini kalau kita setahunin mungkin 1,9 lah. 1,9 ya, almost 2 triliun. Ya anggap MAPB inilah buang itu, anggap Buang, ya. berarti 2 triliun. Berarti PE 10. What do you think? Nah, kalau gue ngeliat MAPI di PE 10 sebenarnya gue cukup menarik untuk gue pelajari sebenarnya. Tapi apakah ini sampai yang murah banget sebenarnya belum terlalu juga. Ya, karena memang ya, PE 10 untuk brand established MAPI, ya I think orang nggak mungkin bilang mahal sih. Itu sama-sama setuju. Tapi apakah murah banget? Ya itu tergantung persepsi masing-masing ya. Tapi kalau kita sebagai value investor, kita mau beli, kok bisa nego segede-gedenya nih. Betul. Lebih murah, lebih bagus. Ya, kok bisa turun lagi ya, kita kan baru makin nafsu. Nah jadi itulah mungkin nanti kalau misalnya udah turun banyak, ya pasti kita update di grup dulu. Iya, pasti. Pasti di grup dulu ya, pasti. Semoga memang beneran bisa jadi jodoh. Semoga ya. Semoga. We'll see. Dan berarti untuk merangkum ini semua dari sisi kinerja sebenarnya nggak seburuk itu ya Nat ya. Nggak seburuk, harga saham kan dari 2000 ke 1200, 1300 turun banyak banget. Tapi dari sisi kinerja memang belum maksimal nih. Tapi bisa dibilang nggak yang drop banget lah. Nggak yang drop itulah. Tinggal kita coba lihat ya, harapannya daya beli bisa kembali pulih. Tahun depan mungkin 2026 retail kembali lebih ramai lagi ya kan. Bisnis F&B-nya bagaimana, toko-toko yang kurang perform udah mulai ditutup atau enggak. Dan let's say kalau memang cabang mereka makin nambah lagi. Karena gue lihat terakhir tuh tingkat keuntungan per toko mereka sebenarnya masih cukup stabil. Masih oke. Iya, per tokonya ya. Iya. Jadi sebagai investor kalau kita mau analisa bisnis retail, coba lihat keuntungan per tokonya secara rata-rata. Dan MAPI ini keuntungan per tokonya itu masih cukup stabil. Jadi artinya apa? Cabang dia nambah makin banyak, tapi secara rata-rata profitnya masih oke. Bukan yang nambah cabang ujung-ujungnya drop semua, toko lama mati semua, enggak juga. Kalau teman-teman perhatiin katakanlah kayak Mixi gitu. Awal-awal nambah cabang, nambah omset, tapi makin lama kan udah mulai banyak toko-toko yang mati nih. Kanibal. Iya. Nah, tapi di MAPI ini sendiri kalau kita lihat datanya, dengan dia nambahin toko, itu masih cukup sehat sebenarnya. Ini belum nyampe yang kanibal ataupun hurt the business. Ya. So that's it teman-teman ya. Mungkin itu video sekilas kita gimana pandangan kita sebagai investor ngeliat MAPI ya. Tentu kita nggak mungkin share detail semuanya di sini ya, karena kalau nggak kepanjangan videonya. Mungkin analisa deep dive seperti ini biasanya kita kemas dalam bentuk think class, ataupun kalau menarik mungkin kita buat studi kasusnya di Thinkis, atau mungkin discussion di grup ya. So pastiin teman-teman kalau mau tahu lebih dalam gimana caranya kita bisa pelajari satu bisnis, nggak cuma bisnis retail, bisnis batubara, bisnis perbankan, basically all kinds of business. Karena yang kita lakuin sekarang adalah kita pelajarin sebelum harga sahamnya bener-bener jadi murah banget. Pas udah setengah tertarik kita pelajarin. Fungsinya apa? Ketika tiba-tiba siapa tahu dikasih kesempatan, kita bisa langsung take action. Inilah yang kita sebut sebagai arsip. Semakin banyak perusahaan yang kita udah pelajarin, semakin besar circle of competence yang kita punya, peluang investasi juga bisa semakin banyak. Dan kalau teman-teman mau perluas circle of competence kalian, perbanyak arsip kalian, teman-teman bisa langsung join 30 Day Investment Program. Ya, karena di program ini teman-teman akan dibimbing langsung dari awal nggak ngerti saham sampai tahu gimana cara kita valuasi suatu perusahaan. Ada studi kasus juga, teman-teman bisa pilih 3 sektor favorit teman-teman untuk pelajarin. Jadi arsip, klik link di deskripsi kita untuk daftar sekarang, karena pendaftarannya akan ditutup pada akhir bulan November. So thank you teman-teman, semoga video ini membantu. Coba tulis di kolom komen siapa yang tertarik dengan MAPI, dan komen saham atau emiten apa lagi yang kira-kira kita mau bahas di video berikutnya. Thank you, see you in the next chatting.